Sukabumi untuk belajar. Ingat ya, kita pertama untuk belajar ya, untuk mengenal tentang narkoba gitu. Nah, karena kita akan melakukan perjalanan jauh, jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Hairana. Masya Allah, silakan Hairana. Masya Allah. Ya berdoa bareng ya teman-teman. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah berdoa ya, semoga melancarkan perjalanan kita dan kita mendapatkan sesuatu yang baik pada hari ini. Oke, lanjut karena masih pagi, kita alamat surat ya. Ya, siapkan alamat suratnya. Siapa nih yang memimpin? Kira, ayo Kir, pimpin alamat surat Kir. Gak usah pakai itu suara kita aja. Pakai, biar kentang banget. Masya Allah. Oke, mati. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang dengar semangatnya, masih pagi, udaranya masih segar di Lido ya. Orang-orang juga masih fresh. Sekali lagi ucap salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia, rahmat dan hidayahnya yang Dia berikan kepada kita sampai dengan hari ini kita masih bisa menikmati nikmat sehat kehidupan, dan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruangan ini, di mana para penyalahguna narkoba ingin pulih
yang pegawainya melayani dengan sepenuh hati, senyum, salam sapa setiap hari, di mana lagi kalau bukan di Balai Besar Rehabilitasi BNN RI. Tepuk tangannya dulu dong biar semangat ya. Baik, yang terhormat Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian dan Tata Usaha Balai Besar Rehabilitasi BNN, Bapak Jeffrey Richard Lortimain ST. Yang kami hormati Bapak I. Komang Ari Sudana selaku Kasubag Keuangan, Kehumasan dan Rumah Tangga yang ada di sebelah belakang kita. Yang kami hormati Supervisor Layanan Rawat Inap Balai Besar Rehabilitasi BNN, Dr. Kiki Fitri Isnaini MSI. Yang kami hormati perwakilan Kepala Sekolah sekaligus guru pendamping siswi Jakarta Islamic School, Ibu Sumaya Ahmad. Dan kami hormati Bapak Ibu guru pendamping dari Jakarta Islamic School. Dan tak lupa kami banggakan dan kami harapkan generasi penerus bangsa yang hari ini datang dengan semangat yang luar biasa, siswi dari Jakarta Islamic School. Tepuk tangannya meriah dong. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dengan Mas BNN. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Jason. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semangat ini. Karena perjalanannya jauh ya. Selamat pagi adik-adik. Baik. Yang saya hormati Ibu Sumaya Ahmad selaku perwakilan wali kelas
dari Jakarta Islamic School. Yang saya hormati juga kakak yang cantik juga sebelah kanan saya ini, Dr. Gigi Fitri, tidak kalah cantiknya juga dengan MC kita tadi. Terima kasih dok sudah hadir. Yang saya banggakan adik-adik sekalian, siswi putri dari Jakarta Islamic School kemarin yang putra sangat antusias sekali, gemuruhnya luar biasa merespon ke kita ini. Saya berharap rekan-rekan yang putri siswi ini juga tidak kalah dengan rekan-rekan yang putra kemarin yang sudah hadir di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Rekan-rekan putra saja atau laki-laki saja. Tapi saya boleh menggambarkan bahwa per hari ini ada 11 wanita yang sedang menjalani rehabilitasi BNN di tempat kami. Kaget kan? Itu bisa menjangkau seluruh kalangan ya. Bahkan saat ini kita punya klien anak-anak ya, usia 15 tahun. Ada yang usia 17 tahun, 15 tahun di sini. Bahkan usia segitu ada, kita terima sejumlah 5 orang ya dok, kalau nggak salah 5 orang. Jadi begitu luar biasa ya penyebaran narkoba di Indonesia. Kami harap adik-adik juga sekalian bisa nanti jadi agen penyuluhan atau duta anti narkoba lah di sekelilingnya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan sekolah Jakarta Islamic School. Biasanya kalau di sekolah semangat Bapak Ibu, kalau di sini ketemu orang baru memang suka begini, suka malu. Nanti tinggal ditunggu aja, biasanya beberapa awal butuh waktu penyesuaian. Nanti insya Allah yang nanya banyak Bapak Ibu. Mohon diterima ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa berkumpul di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN RI di auditorium ini dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubag Kepegawaian, Bapak Jeffrey, Ibu Dr. Gigi Fitri, dan seluruh staf BNN RI yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi ini. Terima kasih banyak. Pertama-tama yang mau saya ucapkan sebagai perwakilan dari Jakarta Islamic School SMA. Kalau di sana kita sebutnya kelas 4 Bapak Ibu. Kalau di SMA lain mungkin disebutnya kelas 10, tapi karena kami berbasis secondary level, jadi kita mulai dari SMP di kelas 1, diharapkan bisa lanjut di SMA-nya, jadi kita sebut kelas 1, 2, 3. SMA kelas 1 kita sebut kelas 4. Makanya kita sering sebutnya form 4 secondary Jakarta Islamic School. Saya sebagai perwakilan dari wali kelas di kelas 4 ini mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan baiknya. Mulai dari kemarin Bapak Ibu, terima kasih sudah direpotkan dan mudah-mudahan hari ini tidak merepotkan lagi. Terima kasih atas sambutannya, atas sambutan baiknya, keluangan waktunya, dan juga keramahannya dalam menyambut kami. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan semua staf lainnya bisa bermanfaat untuk anak-anak kami. Yang selanjutnya saya sampaikan salam dari kepala sekolah kami, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi Bapak Auf Al-Maududi MPD belum bisa menghadiri dan menemani kami menuju Balai Besar Rehabilitasi ini dikarenakan memang seperti kepala sekolah yang sangat sibuk, lagi ada urusan yang mendadak, jadi tidak bisa menemani untuk hari kedua ini. Tapi beliau sampaikan permohonan maaf jika memang ada anak-anak yang banyak nanya nanti, dan mohon diterima semuanya dengan baik. Ketiga, kita mengadakan kurikulum, memakai kurikulum ini. Jadi di kurikulum Merdeka itu semua anak wajib mengerjakan proyek.
proyek profil penguatan pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Di proyek ini di selama SMA anak-anak membutuhkan 7 proyek yang harus mereka kerjakan. Salah satunya ini. Dengan proyek pertama temanya adalah bangkitlah jiwa dan raganya. Untuk membangkitkan jiwa dan raga anak-anak muda zaman sekarang, salah satu caranya adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Indikatornya salah satunya adalah bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya. Itu yang kami harapkan. Mereka sudah buat makalah dari awal. Kurang lebih mereka melaksanakan proyek ini sudah 1 bulan. Jadi mereka dari mulai awal research, alhamdulillah kami juga sudah datangkan 2 narasumber ke sekolah kemarin dari BNN RI sama dari ketua BNN di Belitung. Sudah kami datangkan ke sekolah untuk anak-anak. Jadi kita fasilitasi Bapak Ibu supaya mereka tuh benar-benar dapat informasi menyeluruh tentang narkoba dari mulai apa sih narkoba, jenis-jenisnya apa saja, cara penanggulangannya, dampaknya. Bahkan kemarin juga sudah diperlihatkan dampak yang paling parah Bapak Ibu dalam menggunakan narkoba, sampai ada cacat dalam bagian tubuhnya, sampai yang luar biasa, serem banget gitu kita melihatnya dampak-dampaknya. Nah, kami rasa itu belum cukup kalau kita belum mengunjungi langsung tempatnya. Jadi alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi. Kami harapkan ini adalah final observasi kita. Semoga semua rangkaian dari awal sampai hari ini bisa mencukupi anak-anak dalam menyempurnakan makalahnya, merampungkan makalahnya dari bab 1 sampai bab 5, serta mendapatkan informasi yang lebih langsung karena dari sumbernya, dari tempatnya langsung. Mendapatkan pengetahuan dari Bapak atau Ibu dari BNN mengenai bagaimana perkembangan narkoba di Indonesia, dampaknya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi terkait hal itu, dan hari ini mungkin akan lebih ditekankan mengenai rehabilitasinya. Ada yang tahu rehabilitasi narkoba itu fungsinya apa sih? Kalau ada yang tahu? Narkoba adalah proses untuk memulihkan pengguna narkoba agar tidak seperti sebelumnya. Terima kasih, betul sekali. Jadi tadi disampaikan bahwa untuk muncul, nah itu tadi gejala-gejala itu sudah diteliti sama BNN di dalam riset BNN terkait dampak kesehatan dan penanganan narkotika tahun 2018. Itu nanti bisa dilihat nih, ada bukunya, bisa nanti di-download di websitenya BNN. Terus sekali, kemudian tadi kan jadi pengaruh fisik dan pengaruh dari sosialnya, dia itu akan apatis terhadap lingkungan sosial. Makanya di rehabilitasi ini ada rehabilitasi medis dan sosialnya. Di Balai Besar ini rehabilitasinya itu one stop center. Jadi dua-duanya dilakukan di sini. Jadi mereka bisa produktif kembali di masyarakat. Kapasitas Balai Besar Rehabilitasi BNN, kapasitas di sini itu bisa menampung sekitar normalnya itu 500 klien. Normalnya di sini jadi klien-klien itu jumlahnya sampai 500 itu maksimal. Nah, tahun ini sudah ada sekitar 521 klien yang dirawat. Kalau saat ini yang ada di sini itu 221 klien. Dan tadi klien untuk mempersiapkan seorang klien itu ke masyarakat lagi. Nah, lamanya rehabilitasi ini itu tergantung dari asesmen awal. Asesmen itu dilakukan tidak hanya oleh konselor, tapi juga oleh dokter, psikiater, dan psikolog. Menggunakan sebuah instrumen yang sudah divalidasi. Tadi sudah sempat disebutkan bahwa di sini one stop center ada rehab medis dan rehabilitasi sosial. Populasinya yang rehab di sini ada laki-laki dewasa, perempuan dewasa, kemudian ada anak dan remaja. Nah, ini kenapa laki-laki? Sebenarnya kalau perempuan itu nanti perempuan, tapi dia termasuk anak dan remaja, dia akan dimasukkan atau satu rumah dengan yang perempuan dewasa. Karena kan rehabilitasinya kan tadi therapeutic community harus ada komunitasnya. Kalau perempuan itu soalnya jumlahnya tetap
di Balai Besar ini memiliki program-program unggulan. Program-program unggulannya ini yaitu intervensi berbasis kebutuhan individu melalui pendekatan kelompok. Yang di dalamnya itu program unggulannya apa? Ada yang namanya seminar dasar, kegiatan kelompok tematik, telepati, vokasional. Jadi program-program tersebut dirancang untuk membantu mendukung pemulihannya. Misalnya ini adalah seminar dasar, adalah seminar atau kegiatan kayak sekolah gitu, pelajaran. Tapi Syakamilia dari kelas 4B, saya ingin bertanya, bagaimana cara BNN menyelidiki kasus-kasus narkoba yang terjadi di dalam lingkungan sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Keisha atas pertanyaannya. Bagaimana sih caranya BNN menyelidiki ya ini ya? Udah sampai penyelidikan dari tahapannya. Ya, jadi bukan hanya men-screening ya di lingkungan sekolah. Jadi kalau untuk di lingkungan sekolah, memang yang pertama adalah dari pihak sekolah sendiri itu juga harus memiliki aturan terkait bagaimana mendeteksi siswanya atau siswinya apabila ada penyalahgunaan narkotika. Kalau untuk BNN sendiri karena tidak langsung terjun ke wilayah ranahnya sekolah, jadi biasanya kalau dari pihak BNN itu yang bisa dilakukan untuk adalah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika seperti kemarin memberikan edukasi, kemudian membentuk peer educator, mungkin di sekolah sudah ada peer educator, itu adalah kelompok siswa yang diberi tugas istilahnya untuk tadi kalau temennya ada yang merasa dia memakai narkotika, nah kadang-kadang malu nih kalau antara siswa dan guru kadang itu ke temannya, jadi biasanya pembentukan adanya peer educator di sekolah. Tapi untuk penyelidikan, karena kalau istilahnya udah penyelidikan berarti sudah ada seperti laporan. Nah itu biasanya nanti ada mungkin tes urin secara massal seperti itu. Tapi kalau kebanyakan kalau dari BNN sendiri untuk lingkungan sekolah itu adalah sifatnya adalah bentuknya pencegahan dengan promosi education seperti itu. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan Kakak telah mengizinkan kami untuk ada di sini dan bertanya secara langsung. Baik, izinkan saya bertanya, bagaimana caranya mengetahui suatu barang mengandung narkoba atau tidak? Terima kasih. Untuk kita yang awam mungkin akan kesulitan ya, termasuk saya pun agak kesulitan ketika menentukan zat ini narkoba atau bukan. Contoh seperti misalkan jenis metamfetamin atau yang lebih dikenal kita sabu ya. Mungkin kalau adik-adik bisa melihat, bisa searching di Google sabu seperti apa, yang hanya sekedar buat mengetahui ya. Kan bentuknya bening ya, kristal bening. Kalau dirasa katanya pahit ya. Nah ini mirip karakteristiknya kayak tawas. Tapi kalau adik tahu tawas ya. Mirip seperti itu. Jadi ada yang enggak, tapi mirip seperti itu. Nah bagaimana cara membuktikannya? Salah satu yang saintifik bisa dibuktikan adalah melalui pengujian di lab. Ya, jadi jangan coba-coba ketika menemukan jenis yang tidak dikenal kemudian dicicipin gitu ya. Jadi lebih baik dibawa ke yang memang dia mempunyai keahlian di bidang pengujian ya, yaitu di lab. Nah BNN sendiri punya satuan kerja sendiri yang memang dia melakukan pengujian terhadap zat yang mungkin disinyalir itu sebagai narkotika ya. Jadi yang tadi ada di grafis ini kan ada situ ya, pusat lab narkotika. Nah di situ adalah salah satu yang menguji zat yang dilaporkan atau zat yang ditemukan sebagai barang bukti dari tersangka itu akan diuji lab. Dia termasuk narkotika jenis apa. Begitupun termasuk nanti zat-zat yang turunannya dari itu akan diuji di lab juga. Ya. Oke, perkenalkan,
perkenalkan, nama saya Galuh Mahia Kirana dari kelas 4A. Jadi saya ingin bertanya, kenapa remaja bisa menjadi sasaran utama bagi para pengedar narkoba? Karena kan remaja itu sekarang lagi rentan-rentannya terkena narkoba. Jadi saya penasaran kenapa para pengedar itu nggak selalu, tapi kayak sering melakukan pengedarannya terhadap para remaja. Terima kasih Kak Galuh ya tadi atas pertanyaannya, kenapa sih remaja itu jadi sasaran. Yang pertama, narkotika atau pengedar narkotika itu adalah bisnisnya, itu adalah terkait ekonomi. Jadi dipikirnya apapun yang menguntungkan, mereka akan berusaha mencapai itu. Dan remaja ini merupakan sebuah sasaran nih. Jadi sasaran karena kenapa? Pertama, remaja itu dianggap bahwa nanti usianya itu masih panjang. Dan narkotika itu kan menyebabkan kecanduan. Kalau dia udah sampai kecanduan, mereka pasti akan mencari. Jadi dalam bisnis narkoba, remaja adalah sebagai pasar yang menguntungkan karena akan terus mencari karena dan dianggap bahwa usianya itu sampai masih panjang. Seperti itu. Dan remaja itu memang lebih rentan untuk menjadi kecanduan karena remaja ini kan masih masa pertumbuhan. Dan kalau kita belajar tentang otak itu ada mielinnya, neurotransmitternya. Nah itu kan masih pembentukan. Kalau remaja udah kena, dia akan lebih mudah rusak. Jadi istilahnya untuk sembuh atau untuk pulih itu akan lebih sulit. Jadinya akan lebih kecanduan, istilahnya akan lebih lama pakainya. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan, Bro? Dan tambahannya mungkin dalam masa-masa remaja ini kan masa-masa mencari sesuatu yang baru, penasarannya tinggi. Kalau nggak dicoba, kayaknya kalau hanya katanya kan tidak menemukan jawaban yang pasti gitu ya. Penasaran terus, makanya sering nyoba-nyoba. Padahal narkoba ini tidak untuk dicoba. Ya. Tidak ada istilah coba-coba di narkoba. Sekali coba sudah dipastikan kecanduan. 12-15 tahun itu penyebabnya tuh apa? Makasih. Jadi sebenarnya untuk seseorang tergantung narkoba itu bukan hanya yang remaja, anak remaja ya. Tapi pada prinsipnya adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya dari luar. Ya dari luar itu tadi karena gencarnya si pengedar itu dengan berbagai cara, dengan berbagai tipu muslihat memasarkan. Itu menjadi faktor eksternalnya. Internalnya sendiri disebabkan karena mungkin tadi seperti disebutkan bahwa remaja ini sedang mencari jati diri dalam masa-masa pembuktian sesuatu yang membuat dia penasaran, ya, tanpa didasarkan dengan dia pengetahuan. Kemudian di masa remaja ini juga mungkin karena dia lagi bertumbuh, dia kadang sering banyak konflik, ya, konflik dengan dirinya, konflik dengan lingkungan di rumah, kemudian timbul ketidaknyamanan, akhirnya mencari sesuatu yang menurut dia itu nyaman. Nama saya Linda Syukurika dari Bali Girl. Saya ingin bertanya, bagaimana cara BNN memberantas pengedar narkoba yang sudah dipenjara, tapi dia masih bisa mengedarkan barang haram tersebut? Baik, sebenarnya pertanyaannya sangat bagus, ya. Seperti ada yang mungkin diketahui tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gigi Fitri bahwa BNN sendiri itu kan ada beberapa bagian, ya. Ada beberapa tugas fungsinya, bukan hanya rehabilitasi, ada juga tugas pencegahan, ada juga tugas pemberantasan, ada juga tugasnya pemberdayaan masyarakat, dan ada hubungan kerjasama. Nah, salah satu tugasnya BNN adalah pemberantasan.
Secara detail mungkin saya tidak bisa menyampaikan bagaimana pemberantasan itu dilaksanakan karena memang bukan bagian tugas fungsi dari kita yang rehabilitasi, ya. Tapi pemberantasan itu sendiri kan artinya bahwa seseorang memang dicurigai atau sudah tertangkap dia terlibat di jaringan narkoba, kemudian dia proses hukum, kemudian di penjara. Pertanyaannya adalah apakah dia ketika terlibat kembali itu seperti apa gitu ya. Nah mungkin Pak Cep yang sudah pengalaman bisa menyampaikan Pak yang tadi Pak bagaimana Pak terkait pemberantasan, atau mungkin Dokter Fiti yang terakhir sudah berkomunikasi pemberantasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin menambahkan ya, jadi kalau misalnya dia udah ditangkap terus dilapas terus dia mengendalikan ya kan istilahnya, itu bagaimana? Ya tentunya apa sih tindakan dari BNN? Kalau udah masuk di lapas, itu kan sebenarnya udah ke Kementerian Hukum. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan BNN tentu adalah meningkatkan kerjasama. Jadi kita akan membentuk sebuah kerjasama, dan kalau udah ada indikasi, tentu nanti ada proses lebih lanjut, hukumannya bagaimana, serta adanya penegakan hukum yang tidak bisa tawar-menawar. Untuk menyaksikan. Nah, biasanya kalau BNN itu menghadirkan dari lingkungan masyarakat sekitar menjadi saksi, kemudian dari pejabat pengadilan, kemudian dari pejabat kejaksaannya yang melakukan proses persidangannya, kemudian tidak lupa diundang awak media untuk menyaksikan. Nah, khusus untuk BNN ini itu sudah berjalan dengan baik. Jadi teman-teman bisa mengikuti saja media sosialnya, bagaimana proses pemusnahan barang bukti, di situ sangat jelas sekali. Jadi nanti pada saat memusnahkan tidak akan dilakukan tes ulang. Apakah benar yang dilakukan tes itu sebelum dimusnahkan benar-benar narkotika atau tidak, akan dilakukan tes ulang. Dan bahan narkotikanya pun tidak hanya BNN yang pilih untuk dites. Nanti diserahkan kepada saksi-saksi yang diundang. Silakan pilih mana yang mau diuji. Nah, jadi semua akan diuji. Saya mau yang ini, atau dari pihak masyarakat saya mau yang ini, atau dari unsur media massa saya mau yang ini. Nah, itu akan diuji. Apabila benar memang itu narkotika, dan narkotika itu akan segera dimusnahkan. Dan itu langsung akan dibuat ketetapannya. Nah, jadi kalau BNN, ya boleh saya bilang saat ini setiap barang bukti yang sudah mendapatkan ketetapan hukum dari kejaksaan harus segera dimusnahkan. Jadi biasanya nggak lama itu, paling lama kalau B21 kan mungkin sekitar 21 hari ya, mungkin karena terkait narkotika masih ada penambahan waktu pada saat pemeriksaan itu bisa 3 hari, jadi 9 hari masih bisa dilakukan penyelidikan. Dari kelas 10B Girls, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang terhormat saya izin bertanya. Saya di sini memiliki 2 pertanyaan, yaitu apakah akan ada perbedaan program rehabilitasi antara penyalahguna anak-anak dan dewasa, dan juga apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah penyebar luasan narkoba sebagai masyarakat, dan apa upaya pemerintah dalam membantu hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau masalah apa perbedaannya? Oh iya, ya. Kita sudah tahun 2000 kurang lebih kita rintis dari 2016 kita sudah mulai merancang bagaimana program yang memang dibutuhkan untuk populasi khusus, termasuk salah satunya adalah buat anak dan remaja. Karena ternyata kebutuhan buat rehabilitasi terhadap anak dan remaja ini cukup besar, gitu, dan lembaga atau instansi pemerintah ataupun komponen masyarakat swasta yang menyediakan layanan untuk anak dan remaja ini sangat terbatas, sangat terbatas. Makanya kita merintis, mencoba bagaimana kita memberikan layanan yang mungkin belum ideal banget, tapi layanan itu
buat anak remaja ini sangat berbeda dengan si dewasa. Seperti halnya Anda ketahui bahwa kebutuhan anak dan remaja adalah untuk belajar. Jadi di program rehabnya pun selain dia diberikan pengetahuan, keterampilan, pemahaman terkait bahaya dari narkoba, terkait bahaya dan dampak kalau dia menggunakan narkoba lagi akibatnya apa, juga mereka diberi kesempatan buat belajar. Ya. Salah satu program yang ada di Balai Besar atau di BNN ini ada yang namanya bimbel, bimbingan belajar. Nah, teknis pelaksanaan ini adalah kalau di Balai Besar kita mendatangkan tenaga pengajar, tenaga pendidik dari sekolah sekitar ini yang dia bisa memberikan pelajaran kepada klien kita, meskipun memang pelajarannya tidak seperti di sekolah-sekolah ya, karena kliennya juga berbeda usianya, berbeda, ada yang usia 15, ada yang 16, ada yang 17, ada yang dia sekolahnya SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, kita ambil pelajaran yang rata-rata, yang umum gitu ya, misalkan bahasa Inggris juga bahasa Inggris yang sifatnya umum, menggambar, kemudian matematikanya yang memang umum gitu ya, tidak ada yang mengacu ke kurikulumnya apa. Masih dalam fase rehabilitasi untuk ini untuk semua klien yang masuk sini selama kurang lebih 1 bulan bajunya orang baru masuk. Laki-laki tuh kalau tidak ada kebutuhannya dilarang masuk ke fasilitas perempuan. Ya, silakan mungkin ada jelasan mengenai email ini, kegiatan sehari-hari seperti apa. Perkenalan dulu lah. Ya. Selamat siang semuanya adik-adik. Semuanya sehat ya. Mungkin sudah dijelaskan di awalnya yang ini adalah Balai Besar Rehabilitasi untuk merehabilitasi mereka-mereka yang masalah utamanya adalah masalah narkoba. Sudah dijelasin. Di sini bedanya itu mereka yang perempuan kami khususkan untuk yang perempuan. Kenapa seperti itu? Karena memang dikhususkan untuk pemulihan mereka. Kemudian sebenarnya untuk aktivitasnya hampir sama dengan laki-laki, seperti dari bangun paginya, kemudian ada seminar juga di sini, kemudian selain seminar mereka juga ada kegiatan vokasional sama seperti yang lainnya. Cuma bedanya apa? Terkadang kan kalau perempuan itu butuh